pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Putri Gunarsi yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Rabu 13 Desember 2023. Baiklah pemirsa, kenaikan cabai di Pasar Panorama Bengkulu mengakibatkan banyak pedagang-pedagang cabai dan masyarakat mengeluh akibat kenaikan cabai tersebut. Kemarau panjang tahun ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya oleh masyarakat salah satunya dengan kenaikan sejumlah komunitas di pasar tradisional. Di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu misalnya, cabai rawit setan yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilo saat ini naik menjadi Rp80.000 per kilo. Sedangkan cabai merah keriting semula Rp25.000 naik menjadi Rp85.000 per kilo. Dengan kenaikan harga cabai membuat resah masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga cabai seperti sebelumnya. Dampak cabai naik ini karena kan faktor cuaca. Biasanya kan kalau cuaca tidak panas nih, tidak cabai melonjak kayak ini. Karena kan cabai tidak ada. Jadi konsumen tuh membutuhkan tuh terlalu banyak. Tapi barangnya tidak ada. Itulah kedampakan cabai naik ini. Baiklah pemirsa, pedagang geprek ayam mengeluhkan kenaikan cabai yang terus-menerus melonjak tinggi. Kenaikan harga cabai sangat dikeluhkan oleh banyak para pedagang, salah satunya pedagang geprek ayam. Kenaikan harga cabai sangat memberatkan banyak kalangan masyarakat. Kenaikan cabai merah keriting membuat pedagang geprek ayam harus lebih kreatif dalam mengelola dagangannya. Seperti halnya mengganti cabai merah dengan cabai hijau. Berbicara tentang mengenai kenaikan harga cabai, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada penjualan. Penjualan tetap berjalan seperti biasa. Namun bisa-bisa kami sebagai penjual untuk mengakalinya. Misalnya kan biasanya kami memakai cabai merah. Karena cabai merah harganya naik, jadi kami menggantinya dengan cabai hijau dan tomat hijau. Seperti biasanya kalau harga cabai murah atau mahal tidak berpengaruh. Seperti hari ini, ayam geprek saya sudah habis terjual jam 6 sore sudah habis, boba. Terus dimsum juga sudah habis semuanya di jam sebelum maghrib. Baiklah pemirsa, akibat kenaikan gula yang terus-menerus meningkat mengakibatkan pedagang-pedagang kecil serta masyarakat mengeluh akibat kenaikan gula yang terus-menerus meningkat. Harga sejumlah bahan pokok di pasar serta di pedagang-pedagang kecil di Kota Bengkulu sudah mengalami kenaikan sejak 3 minggu terakhir. Salah satunya adalah gula pasir baik jenis curah ataupun kemasan. Untuk gula pasir curah semula Rp13.000 per kilogram, kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada gula pasir kemasan semula Rp14.000 per kilogram, kini naik hingga menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk tembakau kita yang ada sekarang ini gula, minum, sagu. Jadi untuk peningkatan harga gula ada kenaikan lonjakan. Nanti pada lonjakan itu mungkin lebih daya beli agak lemah. Kemudian daya stabil semua, tidak ada lonjakan. Baiklah pemirsa, akibat kelangkaan minyak solar di Bengkulu khususnya di pom bensin Panorama mengakibatkan antrian panjang hingga 500 meter. Kelangkaan bahan bakar minyak solar membuat panjang antrian kendaraan pun terjadi di SPBU Panorama Kota Bengkulu. Para sopir rela mengantri menunggu giliran mendapatkan BBM jenis solar yang kian langka sejak beberapa waktu terakhir. Kelangkaan solar ini dikeluhkan para sopir angkutan barang maupun kendaraan pribadi. Antrian untuk mengisi jenis solar terjadi dari pagi hari hingga jelang petang. Puluhan kendaraan rela antri berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis solar. Baiklah pemirsa, Universitas Bengkulu menyelenggarakan wisuda ke-104 di gedung Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu menyelenggarakan wisuda dengan 8 fakultas. Hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh banyak pedagang, baik pedagang buket dan pedagang makanan ataupun minuman.
serta tidak lupa pula disambut dengan antusias keluarga. Dengan banyaknya papan karangan bunga dari berbagai program studi terlihat dari banyaknya keluarga yang menunggu di sekitaran area lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Halo teman-teman, untuk saya sendiri bisa lulus tepat waktu itu tentunya semangat dari keluarga sendiri, terutama orang tua saya, bapak dan ibu saya, adik saya sendiri, yang itu terjadi memotivasi saya, diri saya sendiri, sehingga saya bisa semangat untuk menyelesaikan skripsi saya dengan penuh revisi, baik itu revisi dalam diri saya maupun dari dosen itu sendiri, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya 4 tahun pas pada tahun 2023. Saya masuk kuliah pada tahun 2019 dan menyelesaikan kuliah saya pada tahun 2023 pada bulan Desember ini dengan IPK 3,69, predikat sangat memuaskan.